Selamat datang di desaku, Desa Wanasari, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Desa Wanasari ini termasuk ke dalam kategori desa berkembang atau bisa juga disebut dengan desa madya. Desa Wanasari ini memiliki potensi untuk menjadi desa maju karena Desa Wanasari memiliki lahan persawahan yang luas serta hasil buah mangga yang melimpah. Berbicara tentang mangga, tentu tidak bisa dilepaskan dari Desa Wanasari yang terletak di Kota Mangga. Yap, Kabupaten Indramayu dijuluki dengan Kota Mangga. Julukan Kota Mangga bagi Indramayu ini memang relevan dengan kenyataan, sebab buah mangga di Indramayu seperti tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang saya rancang adalah Rumah Pelem. Pelem dalam bahasa Indramayu artinya buah mangga. Pengambilan nama pelem ini agar terasa lebih dekat dengan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Indramayu juga sebagai ciri khas dari Desa Wanasari sendiri. Tujuan dibangunnya rumah pelem ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkan hasil mangga yang melimpah, kemudian mengolahnya menjadi sebuah makanan yang memiliki harga jual lebih tinggi. Tujuan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan perekonomian di Desa Wanasari. Rumah pelem ini nantinya akan dikelola oleh masyarakat secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Wanasari. Program ini akan memberdayakan ibu rumah tangga untuk mengolah hasil mangga dan para pemuda untuk memasarkan secara digital. Adapun penerima manfaat dari program ini secara khusus untuk ibu rumah tangga dan pemuda, sedangkan secara umum untuk masyarakat desa secara keseluruhan. Dalam melakukan pemberdayaan, maka kita harus melalui proses dan tahapan pemberdayaan. Nah, jika dilihat dari tahapan pemberdayaan afektif, kognitif, psikomotorik, konatif, maka Desa Wanasari ini termasuk ke dalam tahapan psikomotorik karena sedang dalam tahap mengembangkan keterampilan dasar. Nah, adapun proses pemberdayaannya ada 9 langkah, yaitu yang pertama, pemetaan potensi. Nah, Desa Wanasari ini terletak di dataran rendah yang dikelilingi oleh pesawahan dan juga perkebunan mangga. Luas daerahnya sekitar 583 hektar. Desa Wanasari ini berbatasan dengan Desa Karanggetas di barat, kemudian Desa Rancasari di sebelah timur, Desa Lajar di utara, dan Desa Tegal Girang di selatan. Yang kedua, analisis potensi. Potensi Desa Wanasari ini dapat dianalisis dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity ancaman, dan threat itu artinya peluang. Jika dilihat dari strength atau kekuatan, maka Desa Wanasari ini memiliki persawahan yang luas, memiliki lahan perkebunan buah mangga, kemudian hasil buah mangga yang melimpah, kemudian jaringan yang stabil untuk semua jenis provider. Dan yang kelima, masyarakatnya memiliki kesadaran untuk memajukan desa. Kemudian ada weakness-nya atau kelemahannya, yaitu yang pertama, masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dasar. Yang kedua, belum memiliki rumah produksi untuk mengolah buah mangga. Dan yang ketiga ini adalah opportunity-nya atau ancamannya, yaitu ketika musim panen tiba, maka ibu rumah tangga yang juga menjadi seorang petani akan kembali mengurus sawah dan kemungkinan tidak fokus lagi untuk berkontribusi di rumah pelem dalam mengolah hasil mangga. Kemudian yang terakhir adalah threat atau peluangnya. Yang pertama, dengan hasil mangga yang melimpah, maka dapat dijadikan sumber mata pencarian lain selain dari pertanian. Kemudian yang kedua, dengan jenis provider yang memiliki kestabilan sinyal di Desa Wanasari, maka Desa Wanasari ini dapat dijadikan sebagai desa digital. Kemudian yang ketiga, dengan lahan persawahan yang luas, maka dapat pula dibangun kafe ala pedesaan dengan pemandangan persawahan. Yang ketiga, penyusunan desain model, yaitu ada pra-pemberdayaan, di mana akan menganalisis potensi, kemudian mengidentifikasi masalah, dan akan mulai merancang program pemberdayaannya. Kemudian ada tujuannya, yaitu untuk memanfaatkan hasil mangga yang melimpah, kemudian untuk mensejahterakan masyarakat, dan untuk memajukan juga memandirikan desa. Selanjutnya sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak stakeholder dalam mensosialisasikan program rumah pelem ini kepada masyarakat Desa Wanasari. Kemudian ada juga kegiatannya, yaitu berupa pembentukan kelompok menjadi kelompok tani, kelompok pengolahan,
pengemasan, dan kelompok promosi dan pemasaran. Kemudian untuk inputnya yaitu potensi yang dimiliki desa, sedangkan outputnya adalah meningkatkan harga jual dari mangga. Yang keempat, sosialisasi dan diseminasi. Sosialisasi akan dilakukan dengan bekerja sama dengan stakeholder untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program Rumah Pelem. Sedangkan diseminasi dilakukan pada kelompok-kelompok yang dibentuk untuk mengelola Rumah Pelem. Nah, tahapan yang kelima adalah pembentukan kelompok usaha produktif dan kreatif. Nantinya masyarakat Desa Wanasari ini akan dibentuk menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok tani yang berperan memanen mangga, kedua kelompok pengolahan yang berperan untuk mengolah mangga menjadi jenis olahan lain seperti dodol mangga, manisan mangga, bolu mangga, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kelompok pengemasan yang berperan untuk mengemas hasil olahan makanan buah mangga yang sudah siap dikemas. Dan yang keempat adalah kelompok promosi dan pemasaran yang berperan untuk memasarkan dan juga mempromosikan hasil olahan mangga baik secara langsung maupun melalui digital, misalnya seperti media sosial, e-commerce maupun marketplace. Yang keenam yaitu penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis koperasi yang nantinya akan bekerja sama dengan BUMDes dan koperasi. Kedua lembaga ini berperan untuk mendorong masyarakat dalam memajukan perekonomian desa. Yang ketujuh, konsultasi dan pendampingan. Nah, konsultasi pendampingan aliran air dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau Dinas PSDA. Dan yang kedua yaitu konsultasi dan pendampingan Rumah Pelem akan dilakukan oleh pihak pemerintah desa, BUMDes, dan koperasi. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring ini direncanakan akan dilakukan 2 minggu sekali untuk memeriksa program yang sudah berkembang. Kemudian, untuk monitoring dan evaluasi besar dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan sekali untuk menindaklanjuti perkembangan dan permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian, monitoring dan evaluasi ini harapannya dapat terus dilakukan secara simultan untuk menghindari perkembangan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu tindak lanjut dan pengembangan. Nah, melakukan tindak lanjut dan pengembangan mengenai program Rumah Pelem kepada masyarakat Desa Wanasari, kemudian memperluas target pemasaran sehingga dapat membantu perekonomian Desa Wanasari menjadi desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, demikianlah rancangan program pemberdayaan Rumah Pelem di Desa Wanasari, Kecamatan Bangu 2, Kabupaten Indramayu. Semoga dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa di Desa Wanasari untuk memajukan dan memandirikan desanya. Saya Fasya Islamiyati, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia.